demokrasi terpimpin. Latar belakang munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kehidupan sosial politik Indonesia pada demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959 belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan. Partai-partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Mereka lebih mengutamakan kepentingan kelompok masing-masing. Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun UUD baru bagi Republik Indonesia. Konsep demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi. Gagasan Presiden Soekarno ini dikenal sebagai konsepsi Presiden 1957. Pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam konsepsi tersebut adalah: 1. Dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. 2. Pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil-wakil partai politik dan kekuatan golongan politik baru yang diberi nama oleh Presiden Soekarno golongan fungsional atau golongan karya. Upaya untuk menuju demokrasi terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 1. Langkah pertama adalah pembentukan Dewan Nasional pada 6 Mei 1957. Sejak saat itu Presiden Soekarno mencoba mengganti sistem demokrasi parlementer yang membuat pemerintahan tidak stabil dengan demokrasi terpimpin. 2. Melalui panitia perumus Dewan Nasional dibahas mengenai usulan kembali ke UUD 1945. Usulan ini berawal dari KSAD Mayor Jenderal Nasution yang mengajukan usul secara tertulis untuk kembali ke UUD 1945 sebagai landasan pelaksanaan demokrasi terpimpin. Usulan Nasution ini kurang didukung oleh wakil-wakil partai di dalam Dewan Nasional yang cenderung mempertahankan UUD sementara 1950. Situasi ini pada awalnya membuat Presiden Soekarno ragu untuk mengambil keputusan. Namun atas desakan Nasution, akhirnya Presiden Soekarno menyetujui untuk kembali ke UUD 1945. 3 langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Presiden Soekarno adalah mengeluarkan suatu keputusan pada tanggal 19 Februari 1950 tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Keputusan ini pun kemudian disampaikan Presiden Soekarno di hadapan anggota DPR pada tanggal 2 Maret 1959. Karena yang berwenang menetapkan UUD adalah Dewan Konstituante, Presiden juga menyampaikan amanat terkait kembali ke UUD 1945 di hadapan anggota Dewan Konstituante pada tanggal 22 April 1959. Dalam amanatnya, Presiden Soekarno menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus kembali kepada jiwa revolusi dan mendengarkan amanat penderitaan rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan. Untuk itu, Presiden Soekarno kemudian meminta anggota Dewan Konstitut untuk menerima Undang-Undang Dasar 1945 padanya, tanpa perubahan dan menetapkannya sebagai UUD RI yang tetap. Dewan Konstitut kemudian mengadakan pemungutan suara untuk mengambil keputusan terhadap usulan Presiden. Namun setelah melakukan pemungutan sebanyak 3 kali tidak mencapai quorum untuk menetapkan UUD 1945 sebagai UUD yang tetap. 4. Pada keesokan harinya, tanggal 3 Juni 1959, Dewan Konstitut mengadakan reses yang akhirnya untuk selamanya. Hal ini disebabkan beberapa fraksi dalam Dewan Konstitut tidak akan menghadiri sidang lagi kecuali untuk pembubaran Dewan Konstitut. Kondisi ini membuat situasi politik menjadi sangat genting. Konflik politik antar partai semakin panas dan melibatkan masyarakat di dalamnya, ditambah munculnya beberapa pemberontakan di daerah yang mengancam negara kesatuan Republik Indonesia.
untuk mencegah munculnya akses-akses politik sebagai akibat ditolaknya usulan pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 oleh Dewan Konstitut. Kepala Staf Angkatan Darat selaku penguasa perang pusat A.H. Nasution atas nama pemerintah mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik yang berlaku mulai tanggal 3 Juni 1959 pukul 6 pagi. KSAD dan Ketua Umum PNI Suwiryo menyarankan kepada Presiden Soekarno untuk mengumumkan kembali berlakunya UUD 1945 dengan suatu dekret Presiden. Sekretaris Jenderal PKI pun D.N. Aidit memerintahkan anggota partainya yang duduk di Dewan Konstituante untuk tidak menghadiri kembali sidang dengan konstitut. 5. Presiden Soekarno memerlukan waktu beberapa hari untuk mengambil langkah yang menentukan masa depan bangsa Indonesia dan menyelesaikan masalahnya yang ada. Pada tanggal 3 Juni 1959, Presiden Soekarno memanggil Ketua DPR M.R. Sartono, Perdana Menteri I.R. Juanda, para Menteri Pimpinan TNI, dan anggota Dewan Nasional Roslen Abdul Ghani dan Mohyamin, serta Ketua Mahkamah Agung M.R. Wirjono Projodikoro untuk mendiskusikan langkah yang harus diambil. Setelah melalui serangkaian pembicaraan yang panjang, mereka bersepakat mengambil keputusan untuk memberlakukan kembali UUD 1945. Pertemuan tersebut juga menyepakati untuk mengambil langkah untuk melakukannya melalui dekret Presiden. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan dekret yang memuat 3 hal pokok, yaitu 1. Menetapkan pembubaran konstitut. 2. Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali dan tidak berlakunya lagi UUD sementara. 3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Dekret mendapat sambutan dari masyarakat, berharap dengan dekret akan tercipta suatu stabilitas politik. Dekret pun dibenarkan dan diperkuat oleh Mahkamah Agung, didukung oleh TNI dan 2 partai besar PNI dan PKI serta Mahkamah Agung. Dukungan lain kemudian datang dari DPR dalam sidangnya pada 22 Juli 1959. Dipimpin langsung oleh Ketua DPR, secara aklamasi menetapkan bersedia bekerja terus di bawah naungan UUD 1945. For 15 years now, the West has known peace, or at least the absence of war. Of course, there have been tensions. Yes, there has been danger. Pembebasan Irian Barat. Latar belakang masalah Irian Barat. Salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah Kabinet Republik Indonesia adalah masalah Irian Barat. Wilayah Irian Barat ini telah menjadi bagian Republik Indonesia yang diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Akan tetapi, dalam perundingan KMB tahun 1950, masalah penyerahan Irian Barat ditangguhkan 1 tahun. Upaya damai. Upaya yang dilakukan sesuai dengan piagam penyerahan kedaulatan adalah melalui konferensi uni yang dilakukan secara bergilir di Jakarta dan di Belanda. Mengajukan permasalahan Irian Barat ke sidang Majelis Umum PBB. Namun, upaya-upaya diplomasi yang dilakukan di forum PBB terus mengalami kegagalan. Indonesia pun kemudian mengambil jalan diplomasi aktif dan efektif yang puncaknya dilakukannya Konferensi Asia Afrika. Konfrontasi politik dan ekonomi. Karena jalan damai tidak berhasil mengembalikan Irian Barat, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan lain, yaitu dengan melancarkan aksi pengambil alihan semua perusahaan milik Belanda di Indonesia oleh kaum buruh. Pada 17 Agustus 1960, Indonesia akhirnya memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Kerajaan Belanda. Jalan konfrontasi militer. Setelah upaya merebut kembali Irian Barat dengan diplomasi dan konfrontasi politik dan ekonomi tidak berhasil, maka pemerintah Republik Indonesia menempuh cara lainnya melalui jalur konfrontasi militer.
Pada tanggal 19 Desember 1961, di depan rapat raksasa di Yogyakarta, mengeluarkan suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Trikomando Rakyat atau Trikora. Isi dari Trikora: 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Dengan dideklarasinya Trikora, mulailah konfrontasi total terhadap Belanda di Papua. Pada 2 Januari 1962, dibentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat di bawah Komando Mayor Jenderal Soeharto. Sebelum Komando Mandala menjalankan fungsinya, unsur militer Indonesia dari Kesatuan Motor Torpedo Boat telah melakukan penyusupan ke Irian Barat. Namun, upaya ini diketahui oleh Belanda sehingga terjadi pertempuran yang tidak seimbang di Laut Aru antara kapal-kapal boat Indonesia dengan kapal-kapal Belanda. Naas kapal MTB Macan Tutul berhasil ditembak Belanda sehingga kapal terbakar dan tenggelam. Peristiwa ini memakan korban Komodor Yos Sudarso, Deputi KSAL, dan Kapten Wiratno yang gugur bersama dengan tenggelamnya MTB Macan Tutul. Operasi infiltrasi Indonesia berhasil merebut dan menduduki kota Teminabuan. Belanda terpaksa bersedia kembali untuk duduk berunding guna menyelesaikan sengketa Irian. Tindakan Indonesia membuat para pendukung Belanda di PBB menyadari bahwa tuntutan pimpinan Indonesia bukan suatu yang main-main. Perjanjian New York. Pada tanggal 15 Agustus 1962, ditandatangani perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda di New York. Hal ini dikenal sebagai Perjanjian New York. Hal pokok dari isi perjanjian itu adalah penyerahan pemerintah di Irian dari pihak Belanda ke PBB. Untuk kepentingan ini, kemudian dibentuklah United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA, yang kemudian akan menyerahkan Irian Barat ke pemerintah Indonesia sebelum tanggal 1 Mei 1963. Berdasarkan perjanjian New York, pemerintah Indonesia punya kewajiban untuk menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA di Irian Barat sebelum akhir 1969. Dengan ketentuan, kedua belah pihak harus menerima apapun hasil dari PPRA tersebut. Penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Sesuai perjanjian New York, pada tanggal 1 Mei 1963, secara resmi dilakukan penyerahan kekuasaan pemerintah Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintah Republik Indonesia di Kota Baru atau Jayapura. Sebagai tindak lanjut dari perjanjian New York, pemerintah Indonesia melaksanakan tugas untuk melaksanakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Pemerintah Indonesia menjalankan dalam 3 tahap. 3 tahap ini sukses dijalankan oleh pemerintah Indonesia, dan hasil PPRA kemudian dibawa oleh Duta Besar Ortisan ke New York untuk dilaporkan ke Sidang Umum Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB ke-24 menerima hasil PPRA yang telah dilakukan Indonesia karena sudah sesuai dengan isi perjanjian New York. Saat itulah Indonesia secara de jure dan de facto memperoleh kembali Irian Barat sebagai bagian dari NKRI. Tindak lanjut berikutnya adalah pemulihan hubungan Indonesia-Belanda yang dilakukan pada tahun 1963 dengan membuka kembali kedutaan Belanda di Jakarta dan kedutaan Indonesia di Den Haag.